Indonesia, tanah yang kaya akan budaya dan potensi. Kita sedang menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi adalah peluang besar. Dengan mayoritas penduduk berusia produktif, kita bisa mencapai kemajuan luar biasa. Tapi ada ancaman serius, narkoba. Ini merusak masa depan generasi muda kita. Kita perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran. Dengan pengetahuan, kita dapat melindungi generasi penerus. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak kita. Bayangkan Indonesia di mana generasi muda kita bebas dari narkoba, siap berkontribusi untuk bangsa. Bersama-sama, kita wujudkan Indonesia Emas 2045 yang bebas dari narkoba. Mari bergerak sekarang. Salah satu upaya kita untuk mengurangi atau memberantas narkoba adalah memiskinkan mereka. TPPU adalah salah satu hal yang patut dan harus kita lakukan. Mari kita sama-sama menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum lombok makin niki Mas Songel di hari yang cukup cerah ini, Mas Songel sudah kedatangan salah satu narasumber yang akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu langkah konkret yang telah dilakukan Polda Nusa Tenggara Barat dalam menekan peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini di samping Mas Songel sudah hadir Bapak AKP Sudirman, yaitu Paur Anef Bakbins Opsional Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Dimas. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ini kayaknya menarik sekali pembahasan kita hari ini. Insya Allah. Pak Dirman, ini kan kita berbicara narkoba. Kalau kita bisa gambarkan secara umum, bagaimana sih situasi dan kondisi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB secara umumnya seperti apa, Pak? Kalau kita lihat, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk peredaran narkoba di NTB itu makin meningkat. Oke. Ya, makin meningkat. Dengan kita data-data nanti mungkin kalau ditanya nanti saya kasih data-datanya. Itu peningkatan terus, baik barang buktinya maupun jumlah tersangkanya. Oke. Itu terus lakukan peningkatan. Ya cukup, anggota kami juga hampir nggak balik-balik untuk tetap mengajar, nggak ada istirahatnya untuk meredam narkobanya. Oke. Ya. Pak Dirman, ini kan dengan menurut informasi yang Bapak sampaikan tadi, dengan tingginya angka penggunaan narkoba di NTB ini, apa langkah konkret dari Polda sendiri untuk menekan angka tersebut? Nah, langkah-langkah yang kita sudah ambil, kita sudah profil mana pelaku-pelaku wilayah-wilayah ini, kita sudah profil semua. Ini ada yang kampung narkoba, rawan narkoba, sangat rawan narkoba, itu kita sudah data semua. Jadi kita fokuskan. Seperti kemarin ya, adalah salah satu tempat di Lombok Tengah, itu sampai betul-betul kita membuat sampai masyarakatnya turun tangan semua. Ya. Jadi mendukung, kita buat pos di sana. Kita sudah tahu data yang kita lakukan dengan kekuatan besar. Jadi kita gabungkan, mungkin nanti masyarakat lihat kok kenapa kalau dilihat di TV itu ibu-ibu ya mereka kan manfaatkan itu. Jadi kalau kita ikut tega, mereka membuat bagaimana sebuah masyarakat itu tega. Tapi kan kita sudah tidak mau tahu, karena itu kita sudah tahu strateginya mereka, kita tahu, kita pelajari, kita profil. Jadi untuk apa supaya kita agak sulit di sana, tapi kita mempelajari terus. Setiap melakukan penangkapan kita aneh lagi. Apa yang membuat kita kesulitan itu kita aneh. Setiap habis penangkapan. Oke. Pak Dirman, ini kan kalau kita bicara pemetaan wilayah, kan NTB ini cukup luas. Ya. Ada tidak beberapa wilayah di NTB, khususnya di Pulau Lombok yang menjadi perhatian khusus teman-teman dari Ditres Narkoba sendiri? Jadi semua bukan perhatian, semua wilayah itu kita sudah data. Itu menjadikan perhatian khusus semua. Ya. Sampai yang di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Jadi di wilayah juga kita juga koordinasi sama wilayah, memberitahu yang lokasi-lokasi yang menjadi perhatian kita. Jadi semua turun tangan. Jadi kita mana yang benar-benar sangat rawan narkoba,
betul-betul kita. Jadi sampai bagaimana kita membuat satu, nanti di situ ada pos. Maka jadi dukungan masyarakat, ya seperti di wilayah Lombok Tengah kemarin yang saya katakan itu, sampai Kapolda meresmikan, turun tangan dari Kapolda, dari BNN, turun tangan dari instansi TNI juga turun di situ semua. Jadi kita berkolaborasi. Kita nggak mampu juga sendiri. Kita berkolaborasi dengan masyarakat, dukungan masyarakat, mencari dukungan masyarakat. Mereka juga begitu, para bandar ini mencari dukungan masyarakat juga untuk jalannya barangnya mereka. Oke. Ya. Pak Dirman, ini kan kalau kita melihat informasi atau dari berita-berita yang beredar beberapa waktu yang lalu ya, ini narkoba ini sudah sampai menembus ke tingkat-tingkat desa dan dusun. Separah apakah sih sebenarnya peredaran jaringan ini? Jadi kenapa desa dan dusun? Di situ kan mereka masih awam, jadi tidak paham bahayanya itu. Makanya kita kerjasama, karena kita kan tugasnya penangkapan aja, penindakan itu untuk Polda. Tapi akhirnya dengan kita lihat peningkatan ini, yang biasanya itu yang penyuluhan tuh BNN, ya, penindakan juga ada BNN. Tapi kita juga sekarang masuk. Jadi untuk memberikan pengetahuan ke desa-desa. Ya kalau ada permintaan kita datang dan kita minta kepada Pak Kepala Desa, silakan bersurat ke kami datang, ya, memahami bagaimana strateginya bandar itu memancing. Yang seperti yang kita takutkan anak-anak kecil, Mas. Nah, anak-anak kecil yang ditakutkan udah nggak bisa ngaji nanti. Yang kita kasihan orang-orang tua. Orang-orang tua sudah nggak ada di anak-anaknya sudah nggak bisa baca doa lagi untuk orang tua, kirim doa untuk orang tuanya sudah nggak ada karena hancurnya masyarakat. Itu. Oke. Kalau kita bicara tentang korban penyalahgunaan narkoba ini, Pak Dir, apakah anak muda mendominasi atau mungkin secara umur mungkin merata, orang tua juga atau seperti apa? Datanya itu yang mulai ada bedanya tuh, yang banyak itu, yang remaja mulai. Makanya kita dari awal itu dari anak-anak sekolah, ya, itu kita berikan penyuluhan pengertian apa sih narkoba itu, apa bahayanya. Nah itu makanya kita gencar-gencarkan untuk membantu mengurangi, mengerem mereka, karena banyak yang tidak tahu dimanfaatkan. Yeah. Jadi strateginya mereka itu benar-benar melihat orang yang susah, yang gini, itu yang mereka, ya mungkin perjalanannya mereka, Masya Allah, itu kalau untuk mereka itu betul-betul mereka juga mempelajari kita. Gerakan kita mereka pelajari juga, bukan kita aja mempelajari, mereka saling mempelajari. Ya. Kalau kita bicara tentang tren kasus narkoba di NTB dari 2004 ke 2025 mungkin ada peningkatan. Itu seperti apa, Pak? Ini kalau kita lihat ya di tahun 2025 ya, yang sampai bulan Mei ini data yang kami punya itu sudah peningkatan sekitar 28% dari Januari sampai Mei saja itu. Sudah peningkatan dibandingkan data yang 2024. Ya, 2024 itu kalau kasusnya tuh sampai bulan Mei aja ya, Mas. 332. Oke. Nah, itu tersangkanya saja 447. Yang itu yang 2024. Ya. Sedangkan yang barang bukti yang hasil kita sita itu sampai bulan Mei itu yang sabu saja itu sampai 4 kilo. Ganja itu 18 kilo. 4 kilo, 4.000 yang sabu aja ya, 4.000 itu sampai 18,92. Itu untuk ganja itu 18.336,11. Sedangkan ekstasi itu 1.165. Nah, itu perbedaannya untuk tahun 2025 dari yang 2024 itu 332 yang sampai bulan Mei. Yang 2025 sampai bulan Mei itu 427. Itu sudah 28% peningkatan. Mei TSK-nya, tersangkanya itu yang 2024 itu 447. 2025 647. Semua ada peningkatan, semua sabunya yang 2024 itu sampai bulan Mei itu baru 4.000, ini sudah 11 kilo. Nah itu yang sabunya. Ganjanya itu sudah yang sampai bulan Mei ini sementara baru 5.000.
Kalau jenis yang paling banyak beredar apa, Pak Dirman, di NTB ini? Yang saat operasi sering mendapatkan barang bukti? Memang sementara ini sabu, Sabu. tapi itu tidak sabu dan ganja. Oke. Kalau jenis-jenis lain? Ya ada yang jenis lain ya, putau tidak terlaluan. Ada putaunya, ada tramadolnya, mushroom, termasuk miras juga, semua itu ada semua. Jadi kita ambil yang inti aja, yang paling bermain itu di barang bukti itu banyak di sabu, ganja dan ekstasi. Oke. Yang mendominasi. Pak Dirman, ini cukup mengulik Ahmad Songel untuk bertanya lebih dalam lagi. Dengan tingginya angkat yang Pak Dirman sampaikan itu, berarti banyak celah di NTB ini barang tersebut bisa masuk. Apakah sudah ada strategi khusus dari Polda Nusa Tenggara Barat sendiri? Jadi data-data kita itu mereka tuh banyak lewat darat maupun lewat laut. Jadi untuk mengatasi strategi kita itu kita berkolaborasi. Oke. Kolaborasi itu baik sama TNI, sama Bea Cukai. Ya. Itu kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi Balai POM semua kita kerjasama, adilan apa semua. Jadi nanti untuk lewat bandara, lewat laut, itu kita kolaborasi dengan Bea Cukai, saling memberikan informasi. Ya. Kita turun bersama. Jadi kalau untuk misalnya lewat laut, kan masing-masing punya wilayah, Ya. punya kasat. Kalau Polda yang turun, kita koordinasi lagi dengan yang di bawah sama Pak Kasat. Nah nanti di situ. Jadi saat matang betul, nah baru kita turun. Nah di situ kan ada KP3, ya kita udah informasikan KP3 akan kita melakukan tindakan. Ya. Jadi yang kita yang tidak berpakaian dinas ini sudah hendak anu dulu. Jadi yang mereka seperti biasa, seperti biasa. Tapi kita sudah ada dengan IT-nya kita lah, sudah tahu begitu turun baru kita. Oke. Kalau paling banyak nih Pak Dir, ini apakah memang mereka tersebut mengirimnya ada yang sistem terputus atau seperti apa? Kan yang menggunakan paket dan sebagainya. Kalau menurut indikasi yang mereka terjadi. seperti awal saya katakan, mereka bervariasi, lihat keadaan. Banyak yang terakhir ini lewat paket. Jadi itu juga kita melakukan, saya bilang, kolaborasi dengan para ini jasa pengiriman. Jasa pengiriman kita. Jadi kita makanya seperti kemarin di Lombok Timur itu 2. Hanya beda 1 hari. Anggapan itu cukup. Ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo, beda orang. Itu ganja yang kemarin. Jadi banyak kita kerja sama jasa pengiriman juga, sudah kita nyambung lah sama. Ya, itu. Ada informasi yang mengatakan bahwa ada sistem beli putus. Itu seperti apa sih Pak? Sistem gimana? Sistem beli putus. Jadi gini, misalnya gini, istilahnya itu sistem ranjau. Oh, itu sistem ranjau. Ranjau. Jadi si A perintah dari bandar, si A kamu taruh barang di situ. Oke, nanti difoto, kan kita sudah punya alat, difoto. Terus sudah sampai sini, nanti yang ngirim ini, yang ngambil ini, yang naruh barang di situ, kirim fotonya ke saya, bandar. Dan nanti saya kirimkan yang mau ngambil itu, ini barang udah ada di sini, tak foto ke situ lagi. Nanti itu yang ngambil. Jadi terputus, mereka juga nggak tahu, yang ngambil itu siapa nggak tahu. Oke. Jadi nggak tahu. Sistem penjualan segitiga begitu berarti Pak ya? Iya. Itulah, mereka nggak tahu. Terus bagaimana pihak kepolisian untuk mengantisipasi itu dengan metode yang mereka lakukan? Kita juga setiap penangkapan itu kita pelajari. Oke. Kita pelajari bagaimana. Kita juga, mereka mempunyai strategi, kita juga punya strategi untuk mempelajari apa yang mereka sudah lolos. Ya. Itu sudah mereka yang kita kemarin tangkap itu sudah melakukan 3 kali. Ini Pak saya nangkep ketika, ya baru kita. Ya, kita juga punya jaringan untuk ini ya, dengan cara kita lah gitu. Oke, Pak Sudirman, ini kan menarik sekali nih. Setelah mempelajari beberapa tersangka lah ya, yang sudah sempat tangkap lah sama teman-teman Polda Nusa Tenggara. Ada beberapa cara modus operandi yang mereka lakukan. Apakah mereka terus memperbarui caranya atau seperti apa? Menurut pengamatan Mbak Dimas? Jadi kalau bisa lihat di video itu, kalau saya biasa penyuluhan tuh saya tampilkan mereka lihat ya, itu saking ngerinya loh Mas. Ya. Ada tuh kadang bayi yang udah meninggal, ya, perut udah digunting, isi nggak ada, masukin barang di situ, jahit lagi, ya otomatis kan supaya nggak bau kan pakai di apa namanya? Di formalin. Formalin kan nggak keluar baunya, sampai segitunya Mas. Itu ada terjadi di sini Pak?
itu pengiriman yang kita terungkap masuk. Itu begitulah cara-caranya mereka saking sadisnya. Nanti yang ibu hamil, padahal nggak hamil. Oh, ada kalau videonya Mas Busri nanti saya kasih lihat, itu hamil. Seperti orang hamil, lo sampai nggak akan tahu kalau kita nggak sudah sekian kita pelajari tahu. Nah itu kita kolaborasi dengan Bea Cukai Mas. Nah, itu udah diperiksa, udah digunting, isi perutnya hanya itu, bukan bayi. Sampai segitunya Mas. Ya kadang yang kita pelajari kadang lewat, mohon maaf lewat dubur. Itu macam-macam. Itu makanya kita pelajari semua. Yang kemarin terakhir video itu sampai enggak Mas, gondrong, botak, di kepala ini ditaruh loh Mas. Jadi pakai wig, isinya itu sabu, ada lumayan harganya kan kalau sudah ada ekstasi ditaruh. Kalau sampai ada videonya dia itu. Nah, sampai segitunya Mas, di kopernya mohon izin, di sepatunya tuh, wah, dalam sepatu tuh udah ada lagi. Nah, itu Mas. Pak Dirman, kalau kita berbicara tentang operasi pemberantasan narkoba setahun terakhir ini, berapa penangkapan yang paling terbesar dan paling berprestasi yang telah dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat sendiri? Saya kemarin datanya itu yang saya kasih yang bulan ini aja ya, sampai yang sampai bulan Mei. Ya itu ya seperti saya katakan tadi, yang terbesar itu sampai sabu sudah sampai 11. Oke, kilo ya. Ya itu sampai bulan Maret aja. Itu kalau data yang per tahun itu ada yang tahun kemarin. Ini kita ngambil yang lihat perkembangannya dari 4 sekarang sudah 11. Kita nggak tahu sampai akhir tahun. Ini anggota kami itu nggak pulang-pulang, benar-benar kerja begini. Ya udah, yang semua subdit kami itu nggak pulang-pulang, perintah direktur habiskan. Oke. Kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar, otomatis setiap operasi pasti ada tantangannya, Mas. Siap. Apa tantangan terbesar dari Polda Nusa Tenggara Barat sendiri? Intinya kita harus sabar. Kita sabar, karena mereka juga akan berdoa. Mudah-mudahan nggak ketangkep. Lalu kita juga kan berdoa juga, mudah-mudahan kita berhasil dalam tugas. Ya sekarang tinggal doanya siapa yang diijabah sama Allah kan ya. Karena kita udah tahu, tinggal tunggu apesnya saja. Kita tahu. Ya itu seperti saya katakan, kita harus sabar. Banyak sabar. Aparat di lapangan nunggu dari jam saya, tinggal tunggu apesnya. Kalau sudah ya kembali lagi, kalau sudah yang Maha Kuasa kasih keberuntungan kita kan, kita nawiti, kita bagus untuk menyelamatkan sekian anak bangsa ini. Ya makanya kita alhamdulillah banyak berhasil, setiap tahun berhasil banyak meningkat penangkapan, alhamdulillah. Itu nggak pulang-pulang anggota saya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang program rehabilitasi, apakah ada? Program rehabilitasi itu, itulah seperti saya bilang, kita kolaborasi dengan BNN. Jadi kita lihat lembaga permasyarakatan itu udah overload, sama banyak penghuninya orang-orang narkoba tuh. Nah jadi disitulah kita ada, akhirnya kita ada istilahnya direhab dulu. Jadi mana yang pemakai, ya kita itu pun saat mau memutuskan itu kita gelar dulu Mas. Gelar dulu apakah ini sudah memang residivis. Walaupun saat kita temukan BB-nya kecil, tapi kalau dia mantan residivis ya nggak main-main. Nah, berarti kan lagi untungnya dia barangnya lagi kecil. Nah, tapi residivis kita lanjut, kita tidak. Jadi kita giring yang rehab itu kita giring ke BNN. Nanti itu keputusan di BNN lagi. Kita tinggal tunggu keputusan dari BNN. Maksudnya gimana? Itu keputusan di BNN, karena di BNN itu kan dari kejaksaannya ada lengkap semua, dia punya tim TAT-nya itu. Jadi kita dorong ke BNN. Ya kalau kita hasil gelarnya ini nggak bisa dilanjutkan, kita coba ke BNN, ada yang di RJ, secara justice itu. Ya kita itu tinggal keputusan BNN nanti untuk tindak lanjutnya. Gitu. Apakah tapi dengan metode seperti itu tidak menguntungkan buat mereka? Atau memang untuk menjalani rehabilitasi itu melalui proses-proses yang panjang untuk mengeluarkan bahwa dia memang harus direhabilitasi. Bagaimana kalau residivis atau memang orang yang berkedok sebagai penyalahguna begitu Pak? Itulah seperti saya katakan tadi. Kalau sudah datanya residivis nggak main-main. Nggak main-main. Sudah lanjut. BNN sudah paham sendiri. Kita juga nggak mungkin ke sana. Ya kalau sudah residivis sudah
Pasti Itu ada unsur kesengajaan berarti. itu sudah mereka sudah tahu, bukan dibohongin lagi dia. Kan kalau pemakai kan kadang itu ya. Iya. Ada pemakaian yang kita lihat juga, pemakai itu yang pemakaiannya sesuai sama di bawah 1 gram, ada dengan itu kita sudah tahu dengan semua itu, ada SEMA. Nah, jadi kita juga seperti saya katakan tadi, gelar. Kita hanya punya waktu 6 hari, Mas. 3 hari penangkapan, penambahan 3 hari lagi, jadi 6 hari. Jadi itu sebelum 6 hari itu kita harus bisa tentukan ini kasusnya lanjut atau tidak. Oke. Nah, itu tentukan. Jadi begitu padatnya karena Padatnya ya. iya, karena penangkapan anggota yang penyidik itu belum datang satu-satu meriksa lagi, datang udah penangkapan yang lapangan mendur, wes nggak istirahat, meriksa harus, karena kita ada punya deadline cuma 6 hari, Mas. Ya harus bener-bener kita kerja keras bener-bener itu selama 6 hari. Nah, kalau kita berbicara tentang latar belakang nih, Pak. Nah, ini kan secara umum mayoritas tersangka kasus narkoba di NTB itu berasal dari apa latar belakangnya sebenarnya? Kebanyakan. Oke, intinya kebanyakan gini. Mereka tuh para orang lihat yang susah dulu. Kan kita intinya satu ekonomi. Nah, kedua ekonomi dideketin, ya Mas. Mereka tuh hampir dibilang yang kepake ini yang orang baik juga sih. Bagi saya itu bukan percaya, yang nggak tahu dimanfaatkan. Loh Mas, sampean apa kebutuhannya saya tiap hari, kalau memang sampean saya jadikan wes apa nggak punya apa, sudah saya harus royal. Kita orang adat ketimuran ini kan nggak bisa dibaikin, Mas. Iya, nolak itu enggak. Loh, seperti saya bilang yang tadi sistem lanjut. Sama cuma taruh aja di situ dapat duit. Kan nggak kerja capek, itu barang nggak berat kan. Taruh aja dapat duit. Loh, enak kerjaan gini ya. Ya kan gampang duitnya, nggak capek kerja, nggak minggul beras itu. Tapi risikonya besar, Pak. Itulah mereka yang tidak paham. Itu dimingin dibaikin. Rata-rata kita kan kalau sudah dibaikin, sampean kalau saya udah baik sama sampean, nggak mungkin lah nolak. Iya, Pak. Oh, sampean punya anak ribut sepeda gak dibeli. Oh Mas, ngapain kok sepeda kamu sampai ributin? Saya udah calling anak belikan sepeda. Berarti mereka metodenya mengambil hatinya dulu orang. Itulah Mas, ambil hatinya dulu. Jadi mereka tidak tahu. Jadi mereka juga lihat ada siapa yang apa yang akan saya, siapa sasaran saya. Gitu juga Mas. Kadang anak-anak muda yang lagi galau masuk di situ Mas. Secara kasarnya Pak Dir, berarti mereka menembak perutnya dulu, diisi perutnya dulu. Itu lombok tengahnya. Lombok tengahnya dulu. Begitu kenyang, gampang disuruh apa-apa. Yang bersangkutan tidak enakan untuk menolak. Kan itu biasanya tidak enakan ya. Kalau saya udah baik sama sampean, dan saya pekerjaannya tuh yang ringan dulu Mas, nggak mungkin yang berat, yang ringan-ringan dulu. Wah ini kayaknya saya lihat perkembangannya, wah ini bagus, ini bisa kita udah bilang mulai kirim berangkat ke luar daerah. Yang saya bilang masih dimasukkan dari Dubur. Itu. Terus Pak Dir, itu mereka kan juga korban sebenarnya ya. Iya. Itu bagaimana proses hukumnya? Kalau menurut teman-teman di narkoba sendiri. Nah, jadi gitulah, makanya kita profil itu kita pelajari gimana dia itu ya. Terus ini kok tumben gini. Tapi kita lihat kalau barang buktinya sekian banyak. Nah dari dia ini kita terus kembangkan. Nah, mungkin belum ditanya tadi itu sampai sekarang ini, kemarin anggota saya itu udah 2 minggu berangkat Jakarta untuk mempelajari profil ini. Dia nggak ngaku, tapi kita sudah dengan alat kita tahu. Karena kan kebanyakan mengatakan, kenapa sih yang sampai udah dengar sendiri, kok yang ditangkap yang kecil-kecil aja. Itu yang beredar di masyarakat. Padahal kita ya otomatis kita mau tangkap yang 1 ton 2 ton, wah seneng. Biar cepat selesai. Ya seneng kita kan. Nama juga jelas. Berarti kita, ternyata Pak, tak tidur. Mereka kan lihatnya dari hasil. Benar. Itu kita mau bukan itu. Tapi dari kecil itu kita paham. Kita udah jaringan mana, yang besar nih gimana. Anggota saya sampai udah pengembangan sampai keluar juga. Anggota kami dikirim untuk kembangan ini gimana. Nah itu saking kita kejar terus. Antisipasi bahasa masyarakat kok yang kecil-kecil aja kan sering gitu ya. Iya, itu karena memang mindset atau opini yang berkembang di tengah masyarakat. Padahal dari teman-teman di Polda Nusa Tenggara Barat sendiri selalu berusaha untuk mencari mungkin target yang lebih besar lagi dari pengembangan informasi yang telah didapatkan. Kalau kita berbicara tentang peningkatan jumlah residivis dalam kasus narkoba seperti apa? Apakah banyak orang yang berulang-ulang lagi atau seperti apa? Iya. Jadi kadang
makanya yang sudah itu mereka lagi bermain. Jadi yang baru, yang belum akhirnya ketangkap, masuk lagi, nyoba lagi. Jadi makanya kita itu kenapa antisipasi overload yang pemakai, justru mereka di dalam itu bukan tambah baik lagi, kan diajarin sama seniornya, yang sudah seniornya ngajarin begini besok. Jadi mereka sudah nanti bisa berhubungan lagi. Mereka yang bermain kalau keluar duluan, mereka lagi bermain. Nah, makanya itu kadang-kadang kita harus intinya hatinya. Makanya kalau saya dalam memberikan pengertian tuh hatinya agama sedikit. Ya, kita lihat akibatnya. Saya katakan apa akibatnya. Saya kasih apa kunci-kuncinya hidup. Alhamdulillah. Nah, bisa berkurang. Kita bantu dengan gitu, nggak bisa kita. Pak Dir, ini Ahmad Sogel mencoba bertanya, ini kan banyak masyarakat yang bertanya bahwa opini yang beredar di luar sana, betul tidak tahanan narkoba itu tidak boleh disamakan dengan tahanan lainnya? Ataukah memang seperti apa kalau? Jadi gini, kalau di kami itu khusus ya, nanti itu diserahkan ke hati. Itu udah. Kalau overload kadang ya bingung ya, mungkin dibisakan, mungkin itu yang bisa jawab kan LP kan. Dia apa dikhususkan di sana. Kalau di kita memang enggak. Kadang kan baru datang, baru penangkap selama 6 hari itu kita nggak boleh dijenguk. Kita nggak kasih dulu. Maksudnya nanti jangan sampai ada bisik-bisik suruh begini. Sementara kita masih ke pengembangan. Walaupun dia di dalam, ya kita anggota di lapangan kembangkan semua. Jangan sampai ada dari keluarga dapat informasi dari kan, ya selama 6 hari itu benar-benar kita amankan. Kita perhatikan benar kesehatannya di dalam, jangan sampai ada sakit. Begitu ada sakit cepat kita. Gitu. Nah sama ini juga nih Pak Dir, terkait tentang penyalahgunaan tramadol. Ini kan kemarin juga beritanya banyak sekali nih. Ada ibu-ibu yang menjual seperti apa di warung kopi. Itu masuk kategori jenis apa sih tramadol? Itu kan obat-obatan kedokteran juga kan? Iya, tramadol itu ya itu jenisnya, makanya ada kategorinya. Nah makanya ini tadi saya nggak singgung tramadol. Tramadol itu yang untuk tahun 2024 itu, yang 2024 itu tramadol itu sudah 33,24 butir. Nah ini sementara kita gencar sudah ada tramadol itu, ini sudah 1.767. Jadi begitu kita sudah tahu yang ini, kita tekan terus. Ya nanti operasi juga bersama, kadang dari apa namanya, dari Balai POM minta bantuan kita. Balai POM juga turun, anggota juga ada nampingin obat-obatan yang itu kadang itu mereka tuh sistem paket itu Mas, ngambil itu. Jadi kita kan semua kita fokuskan juga semua, tapi yang sangat yang benar-benar kita perhatikan tadi itu semua nggak pandang bulu kita anggota itu. Oke, kalau kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi informasi, kan zaman sekarang ini semakin berkembang teknologi. Dari Polda sendiri bagaimana untuk memperkuat atau kira-kira dalam artian mensinkronkan antara teknologi informasi terkait kegiatan intelijen untuk melacak jaringan narkoba baik di lokal maupun daerah lain begitu? Oke. Tadi tempat saya singgung sedikit tadi kan, itu teknologi kita punya, ya nggak apa-apa lah, kendaraan kita tuh ada khusus. Itu sudah, itu berjalan saat anggota lapangan turun, mereka mantau. Jadi posisi terakhir di mana terpantau semua. Titik koordinatnya. Nah, kita pakai itu seperti yang dibilang teknologi. Kita juga main teknologi. Kita juga bermain teknologi juga itu. Ya. Jadi maka seperti saya katakan kemarin itu anak buah saya itu sampai 2 minggu. Ya. Itu 6 dibikin. Ada kita punya link dari kebetulan dari Mabes perintahkan untuk sekolah itu ada khusus. Jadi seperti saya katakan tadi, boleh dia tidak ngaku. Tapi kita sudah file, oh ini jaringannya kemana? Datanya jelas ya? Sudah data, udah mereka boleh bohong, tapi data dari HP mereka, siapa itu sudah lengkap. Alhamdulillah kemarin anggota saya bilang, wah Pak, kalau gini ya insya Allah ya, kita harus lawan teknologi. Ya. Dan sementara mereka kemarin itu, saya juga lihat itu perkembangannya mereka punya anu sendiri. Jadi untuk mengelabui teknologi kita, mereka juga bervariasi, mereka juga buat teknologi sendiri dengan alat sendiri. Tapi toh itu terungkap juga dari hasil tangkapan kita, perkembangan. Oh, kan kita tanya di situ Kak, kamu bisa
kok bisa nggak ditahu ya, kita punya alat sendiri Pak, gini-gini. Akhirnya aku juga. Aku juga, makanya dari situ kita juga berinovasi. Oh mereka pakai gini, gimana strategi kita juga. Ya kita orang-orang di Mabes, wah, alatnya udah benar-benar mah canggih juga. Mereka juga berinovasi dengan alatnya bandar-bandar itu ke mereka kan. Sampai kita dengan begitu bagaimana kita sampai meningkatkan sekarang dengan TPPU Pak. Kita berusaha miskinkan dia. Nah itu yang menarik Nah, itu makanya, harus itu. Oh ya makanya sekarang perintah direktur, saya minta para kasat-kasat adakan TPPU. Setiap berusaha ada TPPU. Itu perintah direktur. Perintah Mabes kita juga sekarang TPPU. Nah jadi makanya kalau mereka masih punya modal kan susah Mas. Betul. Masih bisa bermain lagi. Modalnya kita miskinkan dulu. Sampai itu dari Mabes kita kerjasama dengan luar negeri juga, itu tingkat Mabes itu kemarin itu udah sampai ya barang-barang masuknya gimana sampai segitunya Mas, pengajaran sampai ke luar negeri, tingkat Mabes itu keajar juga sampai luar negeri Mas. Nah itu. Nah ini mungkin sedikit pertanyaan yang cukup menarik Pak. Polda Nusa Tenggara Barat itu seperti apa? Maksudnya melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat agar kesadaran tentang bahaya narkoba ini bisa ditekan gitu. Dalam artian mereka sadar bahwa narkoba ini berbahaya buat anak didik mereka ke depannya. Seperti saya bilang tadi, yang kita takutkan nanti anak-anak kecil, sudah sampai anak kecil, jangan sampai sudah baca doa untuk orang tuanya yang meninggal nggak bisa, itu loh yang kita jaga. Itu sampai sejauh itu yang anak-anaknya dihodok. Jadi kita sekarang juga dengan sosialisasi kita kasih edukasi, lihat di layar monitor ini, nah akibatnya begini, orang yang ganteng kita kasih lihat fotonya semua, jadi mereka ngeri juga. Nah jadi mereka yang tidak paham kita kasih pemahaman. Hati-hati kalau ada yang datang kayak begini kita kasih tahu. Jadi alhamdulillah ya kita enggak, intinya seperti saya katakan tadi, yang biasanya jualan kita itu penindakan, Polri itu jualannya penindakan, pokok tindak. BNN ada penyuluhannya ada. Tapi sekarang kita tahu dengan astacitanya Pak Presiden yang ke-7 ini, wah itu sudah kita makin akhirnya penyuluhan, perintah dir kalau seminggu sekali harus ada kasih penyuluhan. Jadi kadang kan sampai kemarin malam Senin pun kita turun tangan sampai hampir jam 11 Mas, hampir setengah 12 sama ada mahasiswa dari Undram. Nah itulah seperti saya katakan itu, lewat dia tidak bisa kita saja, mereka juga sosialisasikan ke kampungnya mereka gitu. Oke, Pak Dirman terima kasih banyak, tapi sebelum kita menutup acara ini saya ingin memberikan Pak Dirman waktu 30 detik apa yang Pak Dirman ingin sampaikan kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, terkait tentang bahaya narkoba seperti itu. Silakan Pak. Jadi intinya yang penting hati-hati kalau orang yang tidak kita kenal sudah mulai berbuat baik, royal, ya syukurlah yang ada mau sedekah silakan. Tapi kita juga pelajari, jangan sampai kebaikannya itu, intinya kadang kan ada satu kampung Mas, satu kampung itu sampai membela mereka. Wah kalau kita datang ke sana ada perlawanan, ya itu karena kebaikan mereka itu dimanfaatkan. Udah remajanya apa kebutuhan remaja itu. Dan yang saya paling penting, saya minta tolong ini yang penting hati-hati sekali Mas, saat di bandara kalau ada yang nitip sesuatu mau pulang ke Lombok, ada nitip sesuatu, Bu, kan karena kita kebaikan Pak. Oh enggak apa-apa Bu, Mas barangnya kok cuma sedikit, tak titip ini ya. Nah, karena kita nggak tegaan, hati-hati nggak tegaan itu Mas. Berani menolak untuk dibilang tidak. Karena kita kan nggak tahu di titip itu barang apa. Tapi saat lewat X-ray ketanggap, lo nggak bisa lagi kita bilang, ada yang titip, sudah nggak percaya. Karena ada pasal yang mengatakan ada padanya. Ada di situ, yang bawa dia Mas. Mau berkelit gimana? Kalau semua berkelit kayak begitu, gimana yang bawa sendiri, dia punya barang, dia bilang, Pak saya dinitipin. Nggak ada bahasa dititip. Makanya saya pesan kalau ada di bandara, jangan mau terima titipan dari orang yang tidak kita kenal. Sebaik apapun, hindari, jaga. Jangan sampai kita ada yang nitip, yang kena badannya kita. Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Kalau permasalahan begitu, nggak bisa menghindar lagi. Hanya itu saya pesan, jangan di bandara terima titipan. Oke, terima kasih Pak AKP Sudirman, Power Anef Bakbin Opsional di Tres Narkoba Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita sudah berbicara cukup panjang
terkait tema kita langkah konkret yang telah dilakukan Polda Nusa Tenggara Barat dalam menekan peredaran narkoba di NTB, dan harapan kami teman-teman Amak Songel di luar sana agar peredaran narkoba di NTB ini bisa ditekan. Amin, amin, amin. Saya Pak Songel mewakili kru yang tugas pada hari ini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia, tanah yang kaya akan budaya dan potensi. Kita sedang menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi adalah peluang besar. Dengan mayoritas penduduk berusia produktif, kita bisa mencapai kemajuan luar biasa. Tapi ada ancaman serius, narkoba. Ini merusak masa depan generasi muda kita. Kita perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran. Dengan pengetahuan, kita dapat melindungi generasi penerus. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak kita. Bayangkan Indonesia di mana generasi muda kita bebas dari narkoba, siap berkontribusi untuk bangsa. Bersama-sama, kita wujudkan Indonesia Emas 2045 yang bebas dari narkoba. Mari bergerak sekarang. Salah satu upaya kita untuk mengurangi atau memberantas narkoba adalah memiskinkan mereka. TPPU adalah salah satu hal yang patut dan harus kita lakukan. Mari kita sama-sama menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita.